Orang tua kita zaman dulu ya, mereka minum tehnya teh tawar, kopi pahit. Mereka pagi-pagi katakanlah makannya makan ubi rebus, singkong rebus gitu kan. Nggak terlalu banyak hal-hal yang mengalami pengolahan ya, sehingga rata-rata usia-usia mereka dan kalau mungkin ibu-ibunya juga subur gitu kan. Kenapa? Tidak banyak kontaminasi. Ya orang tua saya mungkin ayah saya dia sampai sekarang mungkin kalau bisa dihitung jari mungkin belum pernah juga makan nugget gitu. Makan pizza aja nggak pernah. Umurnya 82 tahun ya masih sehat, alhamdulillah. Semoga Allah jaga beliau. Kaki sedikit sakit itu biasalah orang tua 82 tahun dulu sekalian. Dan yang luar biasa lagi saya bandingkan dengan adiknya beliau ya, dia paling tua dan punya 2 adik lagi dengan usia yang jauh lebih muda dari beliau. Itu adiknya tampak lebih tua dari beliau. Rahasianya apa? Karena beliau sendiri tidak pernah tidak pernah, kalau mungkin bahasa kita tuh nggak pernah resek dengan hidup gitu kan. Resek itu maksudnya nggak mau ikut campur urusan orang gitu kan. Dia banyak senyum, dia ada canda-candanya gitu kan, seperti itu. Dan itu rahasia. Di mana Di mana Islam mengajarkan bahwa kesehatan kita itu bermula dari kesehatan emosi, hati atau perasaan. Seseorang yang marah, yang pernah saya baca dalam sebuah buku, seseorang yang marah 2 menit saja dia marah itu bisa menurunkan imunitas dia beberapa jam ke depan. Marah gitu kan. Dan marah itu bagian dari penyakit hati sebenarnya. Kalau orang sering-sering marah ya cepat mati. Marah aja terus. Dikit-dikit marah. Apalagi sekarang bukan hanya marah, tapi banyak orang yang baperan. Baperan itu mungkin ngomong sedikit tersinggung, ini tersinggung. Tanda-tanda orang baper kadang-kadang saya sering ala-ala saya gitu kan. Tanda-tanda orang baper itu ya mudah banget left group. Mudah banget left group. Paham maksudnya? Dia omong sedikit left group, semua left. Tinggal di hutan aja kalau gitu. Ya. Apalagi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Kalau ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita, gibah misalkan. Kalau gibah itu kan yang nggak benar diomongin, terus kita nggak, yang kalau gibah yang diomongin itu nggak benar dan kita nggak suka gitu kan. Terbalik. Kalau gibah yang diomongin itu benar atau tidak benar? Benar. Ya. Dan kita nggak suka, itu udah dosa besar gitu Pak. Kalau fitnah nggak benar kan yang diomongin. Dua-duanya dosa besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang memfitnah beliau, itu beliau kasih hadiah suatu tangkai kurma yang terbaik. Terima kasih. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menggibah kita, gibah aja misalkan ya, yaitu kita kasih hadiah yang terbaik. Nah, nanti di hadapan Allah kita minta pahala sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, tenang aja. Ya, jadi kalau ada orang kajian belum mulai, pertanyaan sudah datang. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, ya anteng-anteng aja lah. Ya, fa iza khatabahumul jahilun qaulu salama. Salam perdamaian untuk Anda. Silakan omongin. Ya. Itu bentuk kita menjaga hati. Jadi kalau orang jadi setan, kita jangan ikut-ikutan jadi setan. Ya, kalau orang ngomong yang buruk-buruk, jangan ikut-ikutan buruk. Maka Nabi memberikan petunjuknya. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kalau ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem aja. Maka ada salah satu sahabat Nabi SAW sekalian yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, Abu Dujana itu sekalian menjelang meninggal. Ya, dalam fase sakitnya itu beliau, subhanallah, orang melihat, ya sahabat-sahabat yang melihat tuh ada cahaya bersinar di dahinya seperti lampu gitu kan, terang sekali. Ya, kalau ditanya sama beliau, itu amalan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti itu? Riwayatnya begitu. Lalu subhanallah dia jawab, ada 2 yang saya minta sama Allah. Yang pertama apa? Agar Allah menghilangkan kebencian dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan kedua adalah dia bilang, saya minta kepada Allah agar saya tidak ikut campur urusan orang gitu kan. Tidak ikut campur urusan orang. Zaman sekarang banyak orang ikut campur. Contohnya apa? Ada temannya beli baju baru, mobil baru, tanya panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Ikut campur sebenarnya, nggak ada urusan. Ditanya jawab, nggak ditanya diam, selesai gitu.